Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji, uji kinerja ada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Nila Inama Rizky, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2026 di LPTK Universitas Negeri Raden Fata, Palembang, dengan NIM 25104187145. Pada hari ini, Rabu tanggal 15 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah MI Fresmin kelas 2 mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi Aku dan Teman-temanku. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning student. Teacher, good morning everybody, how are you? Kalau berbuat salah bilang apa? Kalau butuh bantuan bilang apa? Kalau dapat hadiah ucapkan terima kasih. Kalau kau mau lewat ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, itu gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cantik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil-islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang Bu Ila akan bertanya, siapa yang tidak masuk hari ini? Firjan. Sama? Terus? Berarti berapa anak yang nggak masuk? 7 anak. Ya, baiklah. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Ila akan mengingatkan kembali tentang, masih hafalkah tentang Pancasila? Masih. Nah, coba Pancasila. Dua. Tiga. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah.
Baiklah, sudah hafal semuanya? Lambang-lambangnya apa aja Pancasila? Yang pertama lambang apa? Yang kedua? Yang ketiga? Keempat? Kepala banteng. Kelima? Bagian kapas. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Ila akan mengingatkan kembali tentang materi yang sebelumnya. Sebelum liburan, kita belajar tentang apa? Hak dan apa? Ada hak, ada kewajiban. Apa itu hak? Sesuatu yang harus kita dapat. Kita dapat. Kalau kewajiban, sesuatu yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Itu adalah hak dan kewajiban. Setiap keluarga, setiap sekolah itu mempunyai hak dan kewajiban. Setiap orang juga mempunyai hak dan kewajiban. Ya, jadi kita harus mematuhi hak dan kewajiban kita. Kalau di rumah sebagai anak, kalau di sekolah sebagai siswa, murid. Ya. Dan sekarang coba dibuka buku Pancasilanya, pendidikan Pancasila. Ya. Coba dilihat halaman 3. Ya. Setiap manusia memiliki ciri-ciri yang berbeda atau sama. Berbeda. Apa aja ciri-cirinya manusia? Ayo, kalau berbeda apa aja ciri-cirinya manusia? Perempuan laki-laki. Terus apa lagi? Ciri-ciri manusianya, bukan agama. Agama Islam. Ciri-ciri yang ada di dalam diri manusia apa? Tadi laki-laki dan perempuan. Terus apa lagi? Rambutnya kenapa? Ada yang apa? Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang keriting bentuknya, ada yang lurus. Terus apa lagi selain rambut? Kulit. Kenapa kulitnya? Bisa ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang putih. Iya. Terus apa lagi? Tadi apa? Laki-laki dan perempuan. Terus rambut, terus kulit, terus apa lagi? Hidung ada yang mancung, ada yang terus apa lagi? Apa? Pipi kenapa pipinya? Ada yang gemuk, ada yang ada yang cabi, ada yang tirus. Itulah perbedaan setiap manusia. Dan sekarang kita akan belajar perbedaan diri pada manusia, keragaman identitas pada manusia. Kita semua mempunyai ciri-ciri yang sangat berbeda-beda. Setiap manusia mempunyai ciri-ciri yang sangat berbeda-beda. Apakah sama manusia satu dengan yang lainnya? Tidak. Kenapa kok nggak sama? Karena Allah menciptakan kita berbagai macam, berbagai jenisnya. Kenapa kalau kita sama? Satu nanti tidak ada perbedaan, ya, karena sama semua. Kedua nanti apa? Akan jadi jenuh, bosan. Mau sama berikut foto aja. Ya. Nah, itulah identitas dan keragaman kita.
melihat video. Kita akan melihat video perbedaan dari manusia. Hei Dik, tahukah kamu? Aku punya banyak teman. Mereka berasal dari berbagai suku, agama, dan latar belakang yang beragam. Tapi dapat saling bekerja sama, tolong-menolong, dan saling menyayangi. Semua teman punya kelebihan masing-masing. Ada yang unggul di matematika, olahraga, melukis, puisi, menyanyi, dan sebagainya. Ada juga yang mempunyai keterbatasan, tapi mereka juga punya banyak kelebihan lainnya. Oleh karena itu, kita sebaiknya saling memahami, menghargai, dan menghormati mereka. Tapi Kak, ada beberapa anak yang tidak berteman. Ada yang nakal, suka memukul, mudah marah, iri hati, berbohong, menyontek. Bahkan ada yang suka mengambil barang teman. Ada juga yang tingkah lakunya berlebihan, sehingga mencelakai dan menghina teman, serta merusak lingkungan. Jika ada teman seperti itu, kita sebaiknya mengingatkan mereka bahwa perbuatan tersebut tidak baik. Jika tidak berhasil atau tidak ada perubahan, sebaiknya kita sampaikan kepada ayah, ibu, atau bapak dan ibu guru. Dalam bergaul, terkadang bisa saja kita bertengkar, namun tidak baik bermusuhan, apalagi sampai berkelahi. Segeralah minta maaf dan dengan tulus memaafkan. Kemudian berjanjilah untuk tidak mengulangi perbuatannya, sehingga kita dapat segera bermain kembali. Dalam bermain, kita juga harus tahu batasannya. Hindari menyentuh dan memegang bagian terlarang seperti dada, perut, dan sekitar celana ya. Saling menghargai teman adalah cara terbaik dalam bersahabat. Yuk, kita belajar menghargai dan memperlakukan diri sendiri dan teman kita dengan sopan dan santun. Mari menjadi manusia yang berjiwa sehat. Kami bangga jadi anak Indonesia. Nah, dari video tadi kita belajar tentang keberagaman teman kita. Ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang ganteng, terus ada yang apa lagi? Nah, setiap manusia itu ciptaan Allah. Jadi kalau kita cipta Allah, kita tidak boleh saling menghina. Kita tidak boleh saling mengolok-olokkan. Apalagi kita kalau punya teman yang bukan memiliki keterbatasan atau teman yang cacat, kita tidak boleh mengolokkan. Ya, semuanya ciptaan Allah. Dia diciptakan sama Allah memiliki kekurangan. Jadi kita tidak boleh seenaknya mengolokkan. Kalau kita seenaknya mengolokkan, kita akan mendapat apa? Dosa. Kalau dosa kita masuk kemana? Jadi sesama teman kita harus saling menghargai. Entah itu teman yang kurus atau gemuk atau ganteng atau cantik, kita semuanya harus saling menghargai. Tapi jika ada teman kita yang berkelahi gimana? Apakah kita ikut-ikut ayo gitu? Kita harusnya memisahkan,
Apa? Maaf, memaafkan. Kalau kita sering berkelahi, kita sering menggoda teman kita, maka akibatnya apa? Kita tidak mempunyai temannya. Teman kita hanya sedikit. Mau temannya sedikit? Tidak. Tidak. Mau temannya banyak? Mau. Jadi kalau kita mau pengen teman kita banyak, kita harus saling berteman. Kita harus saling menghargai. Tidak boleh menyolokkan, mencaci maki, menghina, apalagi mengolokkan orang tua. Orang tua di rumah tidak tahu apa-apa, kok kamu panggil-panggil. Kalau kamu manggil-manggil orang tua, kamu datang ke rumahnya. Nah, panggilanmu kalau orang yang marah, orang yang keluar, ada apa? Berani? Manggil orangnya langsung dari rumah, berani? Tidak, karena mereka orang tua. Makanya orang tua di rumah tidak tahu apa-apa. Jadi kita tidak boleh mengolokkan orang tua, meskipun menyebutkan namanya tidak boleh. Ya. Nanti kalau yang diolokkan, ada temanmu yang sering mengolokkan nama orang tuamu. Contohnya, di Budi, gitu ya. Nah, kamu yang diolokkan, diem saja, tidak usah membalas. Ya. Supaya apa? Dosamu diambil yang mengolokkan. Enak kan? Diolokkan terus, dosamu diambil. Nanti kamu jadi nggak punya dosa. Yang dosanya banyak siapa? Yang mengolokkan. Nggak boleh. Emang Winata mengolokkan sekarang? Enggak kan? Nah, kalau Winata tidak mengolokkan berarti kamu fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nggak boleh. Kalau temannya diam, kamu nggak boleh ngomong Winata, gitu nggak boleh loh ya. Itu namanya menuduh, memfitnah. Islam tidak boleh memfitnah. Baiklah, setelah melihat video tadi, dan kita akan melihat video kedua tentang hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 2 yang hebat, semangat dan luar biasa, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila bab 3, aku dan teman-temanku. Pada video kali ini kita fokuskan untuk membahas tentang hobi. Sebelum kita lanjut ke video pembelajaran, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman. Ayo kita belajar. Nah, perhatikan gambar di samping. Hobi apa yang mereka lakukan? Hobi apa yang mereka lakukan? Hobi yang mereka lakukan adalah bersepeda. Sebenarnya apa hobi itu? Hobi. Apakah hobi itu? Ayo, ada yang bisa? Ada yang bisa? Apa itu hobi? Hobi itu kesukaan. Jadi apa yang kita suka, kita lakukan.
Hobi adalah kegiatan yang kita sukai dan kita lakukan di waktu luang. Hobi membuat kita merasa senang dan bahagia. Hobi setiap orang itu berbeda-beda, akan tetapi ada juga yang hobinya sama. Nah, apakah adik-adik semua mempunyai hobi di lingkungan? Nah, hobi itu berbeda-beda. Ada yang sama. Kamu bola. Itu bola. Sama. Ada yang beda dan ada yang sama. Apakah kalian mempunyai hobi? Punya. Coba sebutkan hobinya masing-masing. Hobimu apa, Mbak? Membaca. Kamu? Bermain sepak bola. Kamu? Berenang. Kamu hobimu apa? Memasak. Terus kamu hobimu apa? Apa? Itu cita-cita. Hobi itu kegiatan yang kamu sukai. Apa? Sepak bola. Kamu? Berenang. Kamu? Melukis. Terus kamu? Bernyanyi. Kamu? Berenang. Kamu hobimu apa? Sepak bola. Kamu? Itu cita-cita dokter. Hobi itu kesenangan yang kamu lakukan setiap hari itu apa? Berenang. Terus berenang. Berenang. Melukis. Kamu apa, Winata? Main kartu. Dikaplek-kaplek gini. Terus kamu? Bermain bola. Bola ya. Yang laki-laki cenderung ke bermain bola. Yang perempuan cenderung ke berenang. Jadi setiap kesukaan kita ada yang berbeda, ada yang sama. Kita harus menghargai. Jika mempunyai, coba sebutkan hobi kalian ya. Contohnya adalah membaca, menulis, menggambar, melukis. Namun ada juga yang kita lakukan di luar lingkungan rumah, seperti bermain sepak bola, berenang, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, hobi itu bermacam-macam ya, ada di rumah ataupun di luar rumah. Hobi harus aman dari bahaya. Hobi dilakukan sesuai dengan waktu dan tempat. Contohnya, membaca buku harus berada di tempat yang terang. Bersepeda pada siang hari di luar rumah. Menari membutuhkan tempat yang cukup luas. Bermain sepak bola kita lakukan di lapangan. Nah, ayo kita membaca. Hobi Ujang. Namaku. Ya, dan setiap hobi kita harus melakukan yang aman, di tempat yang aman. Bolehkah kita melakukan hobi kita di tengah jalan? Di jalan raya boleh? Tidak boleh. Baiklah, setelah kita melihat video, coba ya, didengarkan. Ini ada lembar kerja. Kalian sebutkan teman kalian, ya kan? Teman kalian namanya siapa?
Hobimu apa? Boleh bantu. Terserah hobi, terserah temannya. Teman yang di sebelah kamu saja, nggak usah sana tanya ke sini kejauhan. Terus asalnya dari mana kamu? Madura, yang tulis Madura. Oke? Dari sini. Ditanyakan ada teman sebangkunya, kamu duduk di mana tadi? Oh, Kenapa kok Madura? salah namaku itu. Ayo, coba namanya ditulis nama temannya. Apa? Kulitnya saja. Gak apa-apa bentuk rambutnya, terserah. Apanya? 5 teman. Nanti ditanya nih hobinya apa. Gak usah jauh-jauh temannya satu bangku gini aja. Kamu ketemu diskusi sini temanmu. Namanya ini siapa? Nih. Dulu itu. Itu apa mana? Tutu ini. Goyang lagi nggak apa-apa. Gak apa-apa, boleh teman perempuan. Jangan lupa namanya dulu ya. Gak apa-apa. Hobinya apa aja? Boleh ditanya kan? Jauh, hobimu apa? Nah, tulis berenang. Jangan lupa namanya dulu, namamu di atas. Namamu di atas, namamu di atas. Ditulis namanya nama. Di atas ini. Asal nggak ada. Ini dong. Bola. Kamu berasal dari mana? Madura. Oh. Baiklah, sekarang kita baliknya. Coba latihan uji kompetensi dibalik, kertasnya dibalik. Nah, lembar kedua. Mari kita mengerjakan bersama-sama. Nomor 1. Temanmu berasal dari daerah yang berbeda denganmu. Sikapmu sebaiknya A. Menjauhi, B. Menghargai, C. Mengejeknya. Kalian harus apa? Menghargai. B. Coba disilang yang B. Nomor 2. Berikut ini yang termasuk identitas personal. Berarti identitas diri sendiri itu apa yang ada di dirimu. A. Agama, B. Suku bangsa, C. Bentuk rambut. Yang mana? Yang menempel di dirimu. Apa itu rambut? Bentuk rambut. Yang apa bentuk rambut tadi? C. Nomor 3. Nara berasal dari suku Jaya. Dea berasal dari suku Jawa. Nara dan Dea sebaiknya A. Berteman dengan rukun, B. Menghindari bermain bersama, C. Bermusuhan. Yang mana? A. Berteman. Nomor 4. Saat mengerjakan tugas kelompok, meskipun banyak perbedaan, semua anggota harus
B. Bekerja sama. Nomor 5. Perbedaan warna kulit merupakan contoh keragaman identitas apa? A. Sosial. B. Negara. C. Personal. Sosial itu seluruhnya. Sosial itu apa? Tadi yang ada di dirimu sendiri yang menempel. Personal. Sudah? Ya. Alhamdulillah, materi hari ini sudah kita pelajari. Kita tadi mempelajari materi apa? Apa? Perbedaan diri dan hobi. Jadi, setiap manusia memiliki perbedaan yang bermacam-macam, yang berbeda-beda, ya. Dan setiap manusia memiliki hobi yang beraneka ragam. Ada yang sama, ada yang tidak sama, ya. Dan kita harus menghargai setiap apa yang ada di dalam diri teman kalian masing-masing. Kita harus menghargai setiap hobi yang dipilih oleh teman-temanmu. Untuk materi yang berikutnya, nanti minggu depan kita akan mempelajari agama, perbedaan agama.